Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sanak-sanakku di mana saja berada? Semoga limpahan rahmat, limpahan rezeki dan lindungan selalu tercurah kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Sanak-sanakku, ada sebuah pertanyaan. Untuk apa mempunyai anak? Sanak-sanakku, mempunyai anak itu adalah salah satu dari karunia terindah dalam fase kehidupan berumah tangga. Rasa senang, rasa bahagia itu akan lebih terasa lagi saat waktu kita menunggu kelahiran penyendiri rumah tangga yang mungkin sudah terlalu lama. Seorang ibu, dia akan merasa sangat bangga. Selain karena telah berhasil memenuhi keinginan suaminya, keinginan lakinya, juga keinginan keluarganya, ia juga sangat bersyukur kepada Allah karena telah dikaruniakan anak yang diimpikannya. Sanak-sanakku di mana saja berada, anak adalah anugerah ilahi. Semua pasangan secara fitrah itu sangat mendambakan anugerah dan karunia ini. Oleh karena itu, cuma tua seharusnya tahu dan menyadari nilai karunia Allah yang begitu besar ini. Anak adalah amanah Allah. Jemaah tua pun harus tahu hakikat ini. Mereka yang tidak memahami hakikat nilai ini, sangat mungkin dia meremehkan, bahkan mengabaikan kewajiban-kewajiban mereka untuk menjaga dan mendidik anak-anaknya. Sanak-sanakku, tidak semua orang yang berkeluarga itu mudah dan gancang kuliah anak. Mudah dan gancang dapat menimang anak. Tidak semua orang kok. Kenapa? Allah yang menentukan dan mengurniakan amanah ini kepada siapa yang Dia inginkan. Karena itu, pasangan-pasangan yang telah diizinkan Allah mempunyai anak, kita yang kuliah anak harus mampu menjaganya dengan baik. Kita curahkan kasih sayang dan perhatian yang paling baik menurut perintah Allah dan contoh didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-sanakku, dalam Al-Quran surat Asy-Syura itu Allah berfirman, ujinya lo ini, Dia memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis lelaki dan perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Sanak-sanakku, kita wajib menyambut anak yang lahir dengan penuh rasa syukur
dan kasih sayang. Karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang akan menjadi penyeri rumah tangga, pembahagia dan penyenang hati laki, apalagi bini. Firman Allah dalam surat Al-Furqan, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami." Allah juga ada kok mengabadikan doa hamba-hambanya yang akan mampu mewariskan perjuangan mereka. Misalnya doa Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran dan surat Maryam. Ya Rabbi, kurniakan aku seorang anak yang baik di sisi Engkau. Kemudian di Maryam, anugerahkan aku seorang putra yang akan mewarisi sebahagian keluarga Yakub. Sanak-sanakku di mana saja berada. Bahkan anak yang baik ini akan memberi manfaat kepada jemaah tua apabila kembali kepada Allah. Seorang ulama pernah mengungkapkan ini. Anak-anak yang soleh akan menjadi sumber sedekah jariah bagi ibu bapak. Itu terjadi amun anak-anak itu dididik, diasuh, dan dijaga diri serta jiwa mereka dengan sempurna hingga menjadi mukmin yang benar. Kenapa? Karena hanya anak soleh yang bisa menjadi aman abadi yang terus mengalir pahalanya untuk kedua jemaah. Sanak-sanakku di mana saja berada, kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan setiap muslim supaya menjadikan diri sebagai manusia yang dikehendaki Allah. Dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Hendaklah kamu menjadi manusia-manusia Rabbani." Sanak-sanakku, jemaah tua mempunyai tugas yang sangat berat dalam mendidik anak-anak yang Rabbani ini. Satu tanggung jawab yang suci untuk menghasilkan manusia-manusia yang hanya taat kepada Allah dan Rasul. Amanah ini cukup berat, tapi ini yang akan ditanya oleh Allah kelak. Rasulullah bersabda, dan setiap suami adalah pemimpin bagi keluarganya. Ia akan diminta pertanggungjawabannya. Dan setiap istri adalah pemimpin atas penghuni rumah dan anak suaminya. Dan ia akan diminta pertanggungjawabannya. Sanak-sanakku, sehubungan dengan itu, jemaah tua harus sangat memahami dan menunaikan setiap hak anak yang dipikirkan kepada mereka. Karena Nabi itu pernah bersabda dalam riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Beliau ngomong ini, hak anak ke atas ayahnya ialah memberinya nama yang baik, mengajarnya menulis, mengawinkannya apabila sudah cukup umur, dan mengajarnya Al-Quran. Karena baginda sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam riwayat At-Tirmizi. Beliau ngomong ini, tidak ada suatu pemberian yang lebih baik daripada seorang ayah kepada anaknya
daripada budi pekerti yang baik. Sanak-sanakku di mana saja berada, di samping itu kasih sayang jematu juga harus diperhatikan. Itu hak mereka. Perhatian dan kasih sayang mereka perlukan untuk menjadi insan yang tunduk kepada tuntunan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, kasih sayang ayah dan ibu juga harus diperhatikan. Itu hak mereka. Perhatian dan kasih sayang mereka perlukan untuk menjadi insan yang tunduk kepada tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, berbaktilah kalian kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Sanak-sanakku di mana saja berada, mendidik anak-anak menjadi insan soleh adalah tanggung jawab jematu. Jematu tidak seharusnya gagal mendidik anak dalam mengemban tanggung jawab ini. Jika gagal mendidik anak karena lalai, maka beban yang berat akan dipikul di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan masalah ini kita sekalian. Apa yang diingatkannya? Dalam surat At-Tahrim, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu dan anggota keluarga kamu dari api neraka. Sanak-sanakku, anak-anak adalah penyambung kehidupan keluarga. Anak-anak adalah penerus cita-cita ibu bapaknya. Anak-anak adalah yang mewarisi gawi-gawi kita yang belum selesai. Untuk itu, mereka harus dididik agar menjadi anak yang soleh. Dipersiapkan untuk memikul dan melaksanakan tugas menyebarkan dan membela Islam. Sanak-sanakku, mari kita tanya diri kita masing-masing. Mari tanya diri kita yang dari paling dalam. Selama ini, seriuskah kita dalam begawi mendidik mereka? Seriuskah kita dalam mempersiapkan mereka? Betulkah cara kita gunakan untuk mendidik? Betulkah cara yang kita gunakan dalam mengasuh dan menjaga anak-anak kita tersebut? Atau malah mungkin kita sia-siakan, sehingga kelak bukannya menjadi tabungan pahala di akhirat, malah sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Sanak-sanakku di mana saja berada, demikianlah sedikit uraian atas pertanyaan, untuk apa mempunyai anak. Semoga ini bisa menginspirasi sanak-sanakku dalam berbenah, dalam mendidik dan mengasuh anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Terima kasih sanak-sanakku. Semoga rahmat, rezeki dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.